Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamhar Ramdhani Mukti dengan NIM C1CN021198. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya sendiri, mata kuliah perpajakan dengan judul PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, dan Bea Materai. Materi yang pertama ialah PPN. PPN adalah pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Itulah alasannya kita sering menemukan PPN dalam transaksi sehari-hari. Sebab dalam PPN, pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir atau pembeli. Ada beberapa barang dan jasa yang tidak termasuk ke dalam pungutan PPN. Salah satunya contohnya adalah barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, dan jasa di bidang pelayanan sosial. Terus penentuan besaran tarif PPN diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Berikut daftar tarif dari PPN. Yang pertama, tarif PPN 0% berlaku untuk ekspor barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Terus tarif PPN 10% berlaku untuk semua produk yang beredar di dalam negeri, termasuk di daerah zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur tentang keapebanan. Tarif PPN atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 20%. Terus khusus untuk barang dan jasa yang terkena tarif PPN 10%, besaran tarif tersebut masih dapat diubah menjadi paling rendah 5% hingga paling tinggi 20%, mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku. Terus materi yang kedua ialah PPNBM. PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Salah satu alasan kenapa pemerintah menganggap bahwa PPNBM ini penting adalah untuk mengendalikan pola konsumsi atas barang dan yang tergolong barang mewah. Barang-barang yang tergolong mewah dan harus dikenai PPNBM ialah barang yang bukan kebutuhan pokok, hanya bisa dikonsumsi masyarakat tertentu, hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, dan yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial. Terus menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tarif pajak atas penjualan atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi sebesar 200%. Jika pengusaha melakukan ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah, maka akan dikenai pajak dengan tarif 0%. Terus PBB, materi yang ketiga, pajak bumi dan bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Contoh objek bumi adalah sawah, ladang, dan lain-lain. Contoh objek bangunan adalah rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, dan lain-lain. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, menguasai dan memperoleh manfaat atas bangunan. Namun, objek pajak tersebut harus memiliki kriteria tertentu yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan, yaitu objek pajak yang digunakan hanya untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, kebudayaan nasional yang tidak mencari keuntungan. Digunakan untuk kuburan, hutan lindung, hutan suaka alam, wisata. Objek pajak yang digunakan untuk perwakilan diplomatik, konsultan, badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Terus tarif pajak bumi dan bangunan yang berlaku sejak dahulu hingga saat ini masih sama sebesar, yaitu 0,5%. Terus materi yang keempat, BPHTB sendiri merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan PPh bagi penjual, sehingga pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. Keberadaan BPTHB dikenakan kepada pribadi atau badan karena perolehan hak atas tanah atau bangunan merupakan perbuatan atau peristiwa hukum
yang mengakibatkan diperolehnya hak atas atau bangunan oleh pribadi atau badan. Tarif pajak 5% kali dasar pengenaan pajak atau NPOP kurang NPO PTKP. Seperti yang diketahui, besarnya NPO TKP di masing-masing wilayah berbeda-beda, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 87 Ayat 4 ditetapkan besaran paling rendah sebesar 60 juta untuk setiap wajib pajak. Terus materi yang terakhir ialah bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan untuk pengadilan. Sedangkan mengutip dari laman DJP, bea materai merupakan pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau diserahkan kepada pihak lain jika dokumen itu hanya dibuat oleh satu pihak. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai, disebutkan kalau fungsi materai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen tertentu. Jadi pada dasarnya bea materai adalah pajak atau objek pemasukan kas negara yang dihimpun dari dana masyarakat yang dikenakan terhadap dokumen tertentu. Subjek bea materai pihak yang menerima atau mendapatkan manfaat dokumen, kecuali pihak yang bersangkutan menentukan berbeda jika dokumen dibuat secara sepihak, seperti kwitansi bea materai terutang oleh penerima kwitansi. Jika dokumen dibuat oleh dua belah pihak atau lebih, seperti surat perjanjian masing-masing pihak terutang bea materai. Dokumen yang dikenakan materai adalah surat perjanjian, akta-akta notaris, surat-surat yang memuat sejumlah uang, surat berharga. Sekedar mengingatkan, tarif tunggal bea materai ialah 10.000. Sudah mulai berlaku sejak 1 Januari 2021. Sementara ini materai 3.000 atau 6.000 masih berlaku selama masa transisi hingga 31 Desember 2021. Baiklah, itu saja hasil materi saya. Saya ucapkan terima kasih. Bila banyak kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.